wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sahira Aulia Putri, mahasiswi YIN Pontianak dari Prodi PGMI kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 12010089. Video ini adalah bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sandi, dan ikatan-ikatan serta tata cara baris berbaris. Di sini saya akan menjelaskan dua sandi. Yang pertama sandi merah putih dan yang kedua sandi kimia. Setelah itu saya akan menjelaskan ikatan-ikatan atau simpul-simpul. Yang pertama simpul hidup, yang kedua simpul jangkar, dan yang ketiga simpul tambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan atau sikap dalam baris berbaris. Di sini kakak akan menjelaskan tentang dua sandi. Yang pertama sandi koordinat atau sandi merah putih, dan yang kedua sandi kimia. Sandi koordinat atau sandi merah putih sering disebut juga dengan sandi gudep sedia, yang sering menggunakan kata-kata gudep sedia sebagai kata kuncinya. Tetapi bisa juga digunakan dengan kata lain seperti rumah besar dan pandu ceria, dan kata yang lainnya yang terdiri dari 5-10 huruf di masing-masing kata itu. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kotak dahulu dengan kolom dan baris yang masing-masing mempunyai 6 kotak. Lalu tulis kata gudep sedia di bagian atas dan samping kiri dan alfabet dari A sampai Y di kotak lainnya. Seperti ini. Ini sandi merah putih. Putihnya di atas, merahnya di mendatar. Putihnya mendatar, merahnya menurun. Contohnya pramuka. PA. P di sini P. Kata P berada di kotak P dan A. RTA. R berada di kotak T dan kotak A. A berada di kotak P dan M. TR berada di kotak T dan R. PH berada di kotak P dan H. PR berada di kotak P dan R. Dan yang terakhir PM berada di kotak P dan M. Atau pramuka PA, TA, PM, TR, PH, PR, PM. Pramuka. Sedangkan sandi kimia, sebenarnya sandi ini hanya tulisan Morse saja, tetapi sandi ini lebih dikenal dengan nama sandi kimia karena menyerupai simbol yang ada pada rumus kimia. Berikut ini merupakan ketentuan dalam penggunaan sandi kimia. Titik merupakan huruf hidup atau vokal, yaitu A, I, U, E, O. Strip merupakan huruf mati atau konsonan, yaitu huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Contoh penggunaannya adalah misalnya kalian mau menuliskan kami. Ini contoh sandi kimia. Contohnya kami. K dalam Morse strip titik strip, A dalam Morse titik strip,
M dalam morse strip, I dalam morse titik. Kalau dalam kimianya KOH, K itu alfabet. Kalau stripkan menggunakan huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. K dalam kimia KOH plus OH plus HH plus OO atau KOH plus OH plus H2 plus O2. Sekian penjelasan kakak mengenai dua sandi, yaitu sandi merah putih dan sandi kimia. Semoga adik-adik di rumah bisa mempelajarinya dan mempraktekannya dengan baik. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang simpul. Ada 3 simpul, yaitu simpul hidup, simpul jangkar, dan simpul tambat. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda, tetapi untuk melepasnya tidak sulit. Biasanya digunakan untuk mengikat hewan atau benda. Cara membuatnya, di sini kakak telah menyiapkan 1 utas tali. Cara membuatnya, yang pertama, buat lingkaran seperti ini. Lingkaran seperti ini. Sudutnya, yang ujung tali yang ini dimasukkan ke dalam lingkaran. Setelah seperti ini, yang ini dimasukkan ke dalam lingkaran dari bawah seperti ini. Dan jadilah simpul hidup. Nah. Tidak sulit untuk melepasnya. Ini untuk menarikkannya dan ini untuk melepasnya. Selanjutnya simpul hidup yang diaplikasikan dengan tongkat atau benda. Seperti ini. Setelah kita buat lingkaran seperti ini, kita masukkan seperti tadi lagi, kita masukkan ke dalam lingkaran dari bawah. Setelah seperti ini, kita kembalikan ke dalam lingkaran dari bawah juga. Nah, setelah itu kita masukkan tongkat. Jadi ini untuk mengikatnya, menarikkannya. Nah, ini sangat kuat ya guys. Nah, ini untuk menarikannya. Setelah kita ingin mengeluarkannya, ini tidak susah. Tinggal kita buka seperti ini. Dia akan terbuka dengan mudah karena ini adalah simpul mati, simpul hidup. Baiklah, simpul yang kedua yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat benda atau biasanya digunakan untuk mengikat tandu. Ini bentuk dari simpul jangkar. Cara membuatnya tanpa pengaplikasian. Kita buat lingkaran seperti ini. Kita buat 2 belah tangkup yang sama seperti kupu-kupu. Ini sama-sama di atas talinya. Terus kita tangkup seperti ini. Nah, jadilah simpul jangkar. Ini yang namanya simpul jangkar. Terus simpul jangkar yang diaplikasikan dengan benda seperti ini. Seperti tadi kita buat 2 belah tangkup. Nah, 2 belah tangkup yang sama-sama di atas. Kita tangkup. Masukkan tongkat. Simpul jangkar. Yang terakhir, kakak akan menjelaskan mengenai simpul tambat. Simpul tambat biasanya digunakan untuk mengikat barang atau menarik benda-benda yang berukuran besar. Contohnya untuk menarik kayu atau menarik hewan. Cara membuat simpul tambat tanpa pengaplikasian seperti ini. Tangan kita.
kita lilitkan seperti ini. Setelah itu kita bawa ke sini, kita putar 180 derajat. Nah, tautan seperti ini sampai bertaut. Tali yang ujung ini kita masukkan dari bawah, kita lilit. Nah, kita lilit sampai berasa cukup kuat ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, karena ini fungsinya untuk menarik. Cara melepasnya juga sangat mudah guys, seperti ini. Nah, sekarang pengaplikasian simpul jangkar dengan benda. Ini tongkatnya kita silang seperti ini. Kita silang seperti ini. Talinya kita silang juga dari bawah seperti ini. Setelah itu kita tautkan 180 derajat sehingga membentuk seperti ini. Ini tali yang di bawahnya, ini yang akan kita lilitkan tadi. Kita masukkan ke dalam talinya tadi. Nah, ini. Lihat ya, lihat kan, dimasukkan seperti ini sampai kita rasa cukup kuat, sampai talinya habis sudah bisa dililitkan. Nah, kita udah di ujung, kita tarik. Nah, kita tarik. Ini nggak akan. Nah, seperti ini bentukannya yang diaplikasikan dengan tongkat. Baiklah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai tata cara baris berbaris. Yang pertama yaitu siap gerak. Siap gerak. Posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, dada dibusungkan, tumit ditempelkan, tumit kaki membentuk 45 derajat, serta tangan dikepalkan. Selanjutnya yaitu lencang depan. Lencang depan digunakan untuk membuat jarak dari peserta dan peserta lainnya dengan jarak 2 kepalan tangan. Jika dirasa masih menempel, maka diluruskan dengan mundur. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya yaitu lencang kanan. Lencang kanan digunakan untuk membuat jarak antara peserta satu dan peserta yang kanan dan yang kiri. Caranya yaitu dengan merentangkan tangan kanan ke sebelah pundak teman di sebelahnya. Jika masih terkena dengan teman, maka harus bergeser. Posisi kepala harus menghadap teman sebelahnya. Contohnya seperti lencang kanan, kepalanya harus menghadap ke kanan. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya yaitu hadap kanan. Posisi hadap kanan yaitu kaki kiri dikedepankan, nyerok menyilang kaki kanan. Kaki kanan dihadapkan ke kanan 90 derajat dan kaki kiri diteguhkan ke kaki kanan, tetap membentuk posisi siapnya, tetap membentuk kakinya 45 derajat.
Hadap kanan, gerak. Selanjutnya yaitu hadap kiri. Sama seperti hadap kanan, ini kaki yang kanan disilangkan ke depan kaki yang kiri, dan kaki yang kiri berputar 90 derajat. Kaki kanan menempel di kaki kiri. Ini lututnya, dan tetap membentuk 45 derajat seperti posisi siap. Nah, hadap kiri, gerak. Yaitu hadap serong kanan dan hadap serong kiri. Hadap serong kanan, kaki kiri menyilang di atas di depan kaki kanan, sedangkan kaki kanan menyerong 45 derajat. Kaki kiri ditempelkan ke tumit kaki kanan, tetap membentuk 45 derajat. Hadap serong kanan, gerak. Selanjutnya yaitu hadap serong kiri. Hadap serong kiri, caranya itu kaki kanan menyilang di depan kaki kiri berputar 45 derajat. Kaki kanan, tumit kaki kanan ditempelkan di kaki kiri. Seperti ini. Selanjutnya yaitu posisi balik kanan. Posisi balik kanan, kaki kiri menyilang di depan kaki kanan. Kaki kanan berputar 180 derajat. Kaki kiri tumitnya ditempelkan di tumit kaki kanan, tetap membentuk 45 derajat. Membentuk 45 derajat. Contohnya, balik kanan, gerak. Selanjutnya posisi istirahat di tempat. Posisi istirahat di tempat, tangan kanan digenggam, tangan kanan digenggam oleh tangan kiri. Seperti ini. Kaki siap tegak sempurna, membentuk 45 derajat. Tangannya di posisi ikat pinggang. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Baiklah, yang selanjutnya posisi hormat gerak. Tengah jari tengah berada di ujung pelipis. Siku 90 derajat dan tangan 15 derajat. Posisi siap, tegak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya posisi bubar jalan. Posisi bubar jalan, siap gerak, tegak. Jika kita dibubarkan, kita balik kanan dulu. Setelah itu satu langkah. Bisa juga biasanya digunakan satu langkah itu untuk menyebutkan nama gudegnya, atau menyebutkan nama satuannya atau regunya, misalnya regu mawar. Bubar jalan.